Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardi Alfiansyah dengan NIM 23505010111150. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus dan juga memberikan solusi pada kasus yang ada dilihat dari sudut pandang sosiologi peternakan. Hal ini dibuat untuk melengkapi nilai ujian tengah semester Sosiologi Peternakan yang diampu oleh Dr. Siti Azizah, SPT MSos MKom. Kasus yang saya ambil berjudul kasus PMK ditemukan lagi di Boyolali. Pemkab tuding ini biang keroknya. Masalah dari kasus tersebut adalah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi muncul kembali di Kabupaten Boyolali. Munculnya penyakit ini disebabkan oleh sapi dari luar daerah yang didatangkan pedagang ke Boyolali. Sapi pendatang itu diduga menulari sapi-sapi yang sehat di kandang peternak tersebut. Solusi yang dilakukan dan berkaitan dengan teori sosiologi peternak Boyolali seharusnya langsung melihat dan mengecek sapi tersebut, dan pemerintah melakukan pembatasan transportasi sapi yang masuk ke Kabupaten Boyolali. Sapi yang masuk ke Boyolali harus dikarantina dari sapi yang lain. Terdapat 5 pelaku dalam interaksi sosial pada konflik ini. Yang pertama adalah peternak sapi Boyolali, yang kedua Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, yang ketiga media Detik Jateng, yang keempat masyarakat Boyolali, yang kelima akademisi. Pada kasus sapi PMK di Boyolali dipicu oleh adanya mobilisasi sapi dari Pasuruan. Hal ini dapat terjadi karena peternak mendatangkan sapi dari luar daerah yang terkontaminasi PMK. Interaksi sosial dalam kasus ini sangat dinamis, di mana terjadi hubungannya sedikit rumit antara peternak, pemerintah, dan paguyuban pedagang. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial antara sapi yang sehat dengan sapi yang terinfeksi PMK. Dalam kasus PMK ini, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnakan Boyolali pihaknya sudah menyebarkan nomor hotline ke masyarakat Boyolali. Jika ada temuan penyakit pada hewan ternak agar segera melapor. Peternak sapi yang mendatangkan sapi dari luar daerah harus taat dengan aturan pemerintah untuk mengkarantina dan memberikan vaksin sapi tersebut supaya tidak memperparah wabah PMK di Kabupaten Boyolali. Masyarakat Boyolali harus waspada wabah PMK dan mendukung program pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Pihak media memberikan edukasi dan informasi atas wabah PMK yang terjadi di Boyolali, agar masyarakat dan peternak sapi mengetahui tentang bahaya adanya wabah PMK dari sapi luar daerah. Agar masyarakat Boyolali dan peternak berhati-hati dengan wabah PMK supaya kerugian bisa dicegah. Berdasarkan kasus yang saya pilih, analisis tipe manakah pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut. Dalam kasus PMK di Boyolali ini, dominasi Gesellschaft mungkin lebih tepat, karena mempertimbangkan interaksi antara dinas peternakan dan pedagang ternak sapi. Interaksi ini berfokus pada regulasi kontrol dan transportasi ternak sapi antar wilayah yang bersifat kontraktual atau perjanjian. Terus bagaimana kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut? Berikan penjelasan tentang kestabilan kelompok tersebut. Pihak pemerintah Boyolali melakukan penanganan PMK dengan menyebarkan informasi tentang penularan PMK dan memberikan edaran kepada para pedagang dan paguyuban untuk tidak membeli sapi dari daerah yang terkena wabah PMK. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Disnakan Boyolali sudah menyebarkan nomor hotline Disnakan ke masyarakat. Jika ada temuan penyakit pada hewan ternak sapi, masyarakat diminta segera melapor.
Apa manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang Anda pilih? Manfaat yang pertama adalah mengenalkan struktur sosial, yang kedua identifikasi faktor penyebab, yang ketiga pengembangan strategi penanganan, yang keempat peningkatan kepatuhan, yang kelima pengurangan mortalitas. Temukan sebanyak mungkin unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus Anda. Yang pertama adalah sistem pengetahuan. Kasus ini seringkali memunculkan perdebatan antara pengetahuan tradisional peternak dengan pengetahuan ilmiah. Peternak mungkin memiliki pengetahuan turun-temurun dengan perawatan hewan. Namun dalam menghadapi penyakit baru seperti PMK, pengetahuan ilmiah yang berbasis bukti menjadi sangat krusial. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang penyakit hewan, pencegahan, dan pengobatan. Namun, efektivitas penyuluhan ini seringkali dipengaruhi oleh sulitnya akses masyarakat terhadap informasi. Yang kedua, organisasi sosial. Kasus PMK dapat memperkuat atau melemahkan solidaritas dalam komunitas ternak. Di satu sisi, wabah ini dapat mendorong kerjasama untuk mengatasi masalah bersama. Di sisi lain, perbedaan pendapat tentang penanganan penyakit dapat memicu konflik. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam koordinasi antara peternak, dinas peternakan, dan lembaga terkait lainnya. Yang ketiga, sistem peralatan dan teknologi. Ketersediaan fasilitas kesehatan hewan seperti klinik dan laboratorium sangat penting dalam penanganan wabah penyakit. Penerapan prinsip-prinsip biosecurity seperti disinfeksi dan karantina merupakan upaya untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang keempat, sistem ekonomi. Wabah PMK dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak, baik dalam bentuk kematian hewan maupun penurunan produksi. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat untuk membantu peternak mengatasi dampak ekonomi akibat wabah PMK ini. Yang kelima, sistem keyakinan. Masyarakat di Boyolali memiliki tradisi dan kepercayaan yang kuat terkait dengan hewan ternak. Kepercayaan ini mempengaruhi cara peternak dan merawat hewan mereka, termasuk dalam hal vaksinasi dan pencegahan penyakit. Jelaskan apa yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal tersebut di kasus yang Anda pilih sehingga terjadi kasus tersebut. Yang pertama, sistem pengetahuan. Adanya perbedaan antara pengetahuan tradisional peternak dan pengetahuan ilmiah dari pihak otoritas dapat menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman tentang penyakit, pencegahan, dan pengobatan. Keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat dan terkini tentang PMK, terutama di daerah pedesaan, dapat menghambat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang kedua, organisasi sosial. Struktur sosial dalam komunitas peternak dapat mempengaruhi seberapa cepat informasi tentang wabah menyebar dan seberapa efektif upaya pengendalian dilakukan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait dapat mempengaruhi kesediaan mereka untuk mengikuti anjuran dan kebijakan yang dikeluarkan. Yang ketiga, sistem peralatan dan teknologi. Kurangnya fasilitas kesehatan hewan yang memadai di tingkat desa dapat menghambat deteksi dini dan penanganan kasus PMK. Ketidakdisiplinan dalam menerapkan prinsip-prinsip biosecurity seperti kebersihan kandang dan pembatasan lalu lintas hewan dapat mempermudah penyebaran penyakit. Yang keempat, sistem ekonomi.
Tekanan ekonomi yang tinggi dapat mendorong peternak untuk mengambil risiko, seperti membeli hewan dari daerah wabah tanpa memperhatikan status kesehatannya. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat, seperti subsidi yang tidak tepat sasaran, dapat memperburuk masalah. Yang kelima, sistem kepercayaan. Beberapa peternak masih mengandalkan praktik tradisional yang kurang memperhatikan kesehatan hewan. Misalnya, mereka memastikan membeli sapi baru dari luar daerah tanpa status kesehatannya. Kepercayaan ini berkontribusi pada keputusan untuk membeli sapi dari daerah wabah. Membantu situasi PMK di Boyolali, peternak kurang sadar akan pentingnya vaksinasi dan karantina untuk mencegah penyebaran penyakit. Apakah solusi yang Anda rekomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus Anda melalui unsur-unsur kultural universal tersebut? Yang pertama, penguatan sistem pengetahuan dengan cara melakukan penyuluhan secara berkelanjutan kepada peternak mengenai PMK, termasuk gejala, pencegahan, dan pengobatan. Penyuluhan harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan budaya peternak. Yang kedua, menggunakan media sosial, aplikasi, dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi yang akurat dan terkini tentang PMK. Solusi yang kedua, penguatan organisasi sosial, peningkatan partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait penanganan PMK. Penguatan peran pemerintah, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan PMK. Pembentukan kelompok ternak, membentuk kelompok ternak yang solid untuk saling mendukung dan berbagi informasi. Yang ketiga, penguatan ketersediaan fasilitas dan teknologi, peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan hewan, penggunaan teknologi modern dalam diagnosis dan pengendalian penyakit hewan, serta infrastruktur yang lengkap untuk penanganan kesehatan hewan. Yang kedua, penerapan biosecurity. Teknologi modern dapat membantu mengidentifikasi dan mengisolasi virus PMK lebih cepat, serta memberikan bantuan medis yang tepat waktu. Infrastruktur yang lengkap seperti fasilitas karantina dan laboratorium veterina juga sangat penting. Solusi yang keempat, penguatan regulasi dan penegakan hukum dengan cara penegakan peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran hewan ternak dan produk hewan. Yang kedua, dengan cara pemberian sanksi tegas, memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran peraturan. Solusi yang kelima, sistem pendidikan, edukasi dan penyuluhan, menyediakan program edukasi dan penyuluhan yang berkelanjutan tentang PMK dan cara pencegahannya. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan materi edukasi lainnya. Yang kedua, kerjasama dengan institusi pendidikan, bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Solusi yang keenam, dalam sistem ekonomi, yang pertama, program asuransi ternak, memberikan perlindungan finansial kepada peternak yang mengalami kerugian akibat PMK. Yang kedua, pemberian bantuan modal usaha, membantu peternak dalam mengembangkan usaha peternakan yang lebih berkelanjutan. Posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda dalam industri peternakan. Jelaskan alasan mengapa Anda menempatkan pihak-pihak dalam posisi tersebut. Yang pertama, peternak sapi lokal, posisi sosial menengah ke bawah. Alasan, sebagai produsen utama pada produksi ternak yang memiliki ketergantungan
langsung terhadap kesehatan ternaknya, namun seringkali memiliki kendala dalam akses terhadap informasi dan teknologi. Yang kedua, pedagang sapi, posisi sosial menengah ke atas. Alasannya memiliki peran penting dalam distribusi hewan ternak, namun juga berpotensi menjadi penyebar penyakit jika tidak memperhatikan aspek kesehatan hewan ternak. Yang ketiga, masyarakat umum, posisi sosial menengah ke atas. Alasan berkepentingan sangat besar bahwa daging yang dikonsumsi aman, tidak terkena PMK. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang sama dengan pedagang atau peternak tentang status kesehatan sapi tersebut. Yang keempat, pemerintahan peternakan dan perikanan Boyolali, posisi sosial atas. Alasan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dan standar bagi industri peternakan, menggunakan fasilitas laboratorium veteriner untuk melakukan tes dan diagnosis penyakit. Yang kelima, organisasi peternak, posisi sosial menengah ke atas. Alasannya organisasi peternak memiliki tugas yang penting, yaitu menyampaikan aspirasi dan masukan terhadap pemerintah ataupun sebaliknya, sebagai kerjasama dalam penanggulangan penyakit PMK antara pemerintah dan peternak sapi. Yang keenam, media massa, posisi sosial media massa menengah ke atas. Alasannya, media massa memiliki kebebasan dalam hal membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan terhadap pemberitaan. Mereka juga berperan penting dalam hal penyebaran informasi tentang wabah PMK. Yang kedua, adakah social mobility yang bisa Anda temukan dalam kasus peternak Anda? Yang pertama, peternak sapi, turunnya strata sosial. Peternak sapi yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki cadangan finansial kemungkinan besar akan mengalami kerugian yang signifikan akibat kematian sapi yang terkena PMK. Potensi kenaikan strata sosial. Bagi peternak yang memiliki finansial yang kuat dan mampu mengatasi wabah PMK ini, mereka bisa melihat peluang untuk meningkatkan skala usaha mereka. Jika mereka menerima bantuan dari pemerintah, mereka akan membuka usaha ternak baru. Pedagang sapi, turunnya strata sosial. Pedagang sapi yang bergantung pada pasokan sapi dari daerah yang terjangkit PMK akan mengalami penurunan omset yang signifikan. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan banyak pelanggan dan mengalami kesulitan finansial. Potensi kenaikan strata sosial bagi pedagang sapi, pedagang hewan yang akan mencari sumber pasokan hewan dari daerah yang bebas PMK atau beralih bisnis lain hingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Pemerintah, perubahan persepsi publik. Keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menangani wabah PMK dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Jika pemerintah dianggap berhasil mengatasi wabah ini, maka popularitas bisa meningkat. Sebaliknya, jika pemerintah dianggap gagal, maka popularitas pemerintah bisa menurun. Yang ketiga, bagaimana status and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus Anda dalam dunia industri peternakan. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Boyolali, status sebagai lembaga pemerintah tertinggi di tingkat Boyolali. Perannya menentukan kebijakan terkait pengendalian penyakit hewan termasuk PMK, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, mengkoordinasi berbagai pihak terkait dalam upaya penanganan PMK. Yang kedua, Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali. Statusnya sebagai unit pelaksana teknis daerah di bawah Pemkab Boyolali, khususnya di bidang peternakan.
Perannya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Boyolali di bidang peternakan, melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan dan pelaksanaan program kesehatan hewan, melakukan tindakan langsung di lapangan seperti vaksinasi, pengobatan, dan penanganan kasus PMK. Peternak status sebagai produsen utama produk peternakan. Perannya melakukan kegiatan produksi peternakan mulai dari pemeliharaan hewan hingga pemasaran ternak. Menjadi sasaran pengawasan dari pemerintah dalam upaya pengendalian penyakit hewan. Yang keempat, pedagang hewan statusnya sebagai perantara antara peternak dan konsumen. Perannya mendistribusikan hewan ternak dari daerah lain berpotensi menjadi penyebar penyakit hewan jika tidak memperhatikan aspek kesehatan. Yang kelima, lembaga pendidikan. Statusnya sebagai lembaga yang memiliki keahlian di bidang peternakan. Perannya melakukan penelitian untuk menemukan solusi dan mengatasi masalah penyakit PMK, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peternak, memberikan konsultasi kepada pemerintah. Yang keenam, masyarakat umum. Statusnya sebagai konsumen produk peternak. Perannya membeli produk peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang peternakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.